Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Nur Sada Fitria akan membahas sedikit mengenai beriman kepada qada dan qadar. Namun sebelum dari itu kita tanya dulu nih, apa sih yang kita ketahui tentang beriman kepada qada dan qadar? Sebelumnya gitu ya, perkenalkan nama saya Nur Sada Fitria dari Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya mau wawancarai sedikit gitu ya mengenai beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya boleh gitu ya perkenalkan terlebih dahulu, Teteh. Perkenalkan, nama saya Sheninur Inaya, asalnya dari Tasikmalaya. Dan Saya Sri Hasniar dari Nama saya Muhammad Adnan, asal saya dari Magelang. apa sih yang pertama kali muncul gitu ya di pikiran Teteh ketika disebutkan beriman kepada qada dan qadar? Kalau menurut pandangan saya, beriman kepada qada dan qadar itu kita percaya terhadap takdir yang memang sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Kan kalau qada dan qadar itu setahu saya ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah gitu. Kalau untuk yang tidak bisa diubah, maka yang bisa saya lakukan hanya meyakini dan mengimani gitu dan melakukan yang terbaik gitu. Sedangkan kalau untuk yang bisa diubah, berarti ya saya berusaha keras untuk ketika itu memang sesuatu yang buruk, akan saya ubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, pastinya percaya kalau misalnya takdir itu udah diatur sama Allah. Hal yang pertama didengar mengenai beriman kepada qada dan qadar adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah sebelum adanya zaman ini diciptakan. Nah, ketika ada kala gitu ya, pasti rencana itu nggak sesuai sama yang kita rencanakan. Ada sih cara memahami atau menerima qada dan qadar dari Allah tersebut. Jadi bagaimana ketika menghadapi takdir-takdir yang tidak sesuai sama rencana? Takdir yang tidak sesuai, pastinya mungkin kalau pertama agak kaget ya, nggak bisa dipungkiri gitu. Dan sebenarnya kalau kesananya mungkin lebih ke tawakal aja sih, lebih ke menerima gitu. Dan meyakini juga gitu kalau misalkan apa yang sudah Allah takdirkan yang tidak sesuai itu pasti ada hikmah di baliknya gitu. Jadi ya selain tawakal bisa bersabar dan ya pokoknya yakin aja gitu, pasti akan ada yang lebih baik dari yang sudah. Itu dengan berpikir positif bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya dan segala sesuatu yang kita ambil, kita pilih itu pasti ada resiko dan kelebihan di kedepannya. Yaitu mungkin yang mengenai jawaban yang saya jawab. Kalau rencana yang tidak sesuai dengan takdir, pasti awalnya ada perasaan nolak dulu, gak terima dulu, komen dulu kenapa kayak gini. Tapi ketika menyadari kalau misalnya kita percaya sama takdir, lama-kelamaan kayak ya udah ini yang terbaik untuk kita, ini yang terbaik menurut Allah, karena yang terbaik menurut Allah kan belum tentu itu gimana sih, yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Jadi percaya aja sama takdirnya Allah, jadi bisa menerima. Alhamdulillah, berarti itu udah memahami penuh gitu ya konsepan dari takdir Allah itu pasti yang terbaik gitu ya deh. Pertanyaan terakhir gitu ya, hikmah apa sih yang Teteh ambil dari percaya kepada qada dan qadar? Kalau hikmahnya mungkin lebih ke ngerasa tenang ya, karena meskipun jalan hidup itu nggak selalu mulus gitu, tapi karena ada dan qada yang udah ditentukan sama Allah, jadi yang bisa saya lakukan hanya bisa berusaha dan merasa lebih tenang aja gitu, karena Allah pasti udah punya takdir yang terbaik nih buat saya gitu. Jadi hanya bisa meyakininya, mengimaninya, dan tentunya lebih bersabar aja gitu. Jadi bisa dibilang jadi lebih tenang, jadi lebih bisa menjalani sesuatu dengan ikhlas, dengan sabar, dan bisa ketika tujuan kita emang gak sesuai sama rencananya Tuhan, rencananya Allah, kita bisa nentuin tujuan baru yang memang itu diinginkan sama Allah gitu. Menerima dan memperjuangkan segala sesuatu walaupun itu nanti pada akhirnya juga kurang maksimal atau mungkin output yang dihasilkan kurang, tapi kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang telah kita lakukan, kita perjuangkan itu pasti ada hal baiknya di setiap dalamnya. Makasih gitu ya Teh, sekali lagi mohon maaf gitu ya dan waktunya. Wah, Masya Allah gitu ya, dari wawancara di video sebelumnya kita dapat ketahui bahwa banyak yang telah mengetahui gitu ya konsepan dari beriman kepada qada dan qadar, yang dimana ketika difikirkan pertama kali disebutkan kata
serta beriman kepada qada dan qadar, yaitu adanya ketetapan, dan kita sebagai umatnya mempercayai dengan sepenuh hati atas ketetapan yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada makhluknya. Nah, adapun suatu ketetapan yang Allah berikan itu tidak selalu menyenangkan hati ataupun tidak selalu sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Lalu bagaimana gitu ya tindakan mereka ataupun sikap mereka? Nah, dari wawancara sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa mungkin di awal mereka tidak dapat menerima hal tersebut. Namun dengan kepercayaan, dengan memahami konsep ketetapan Allah, mereka mampu berproses menerima dengan lapang dada ketetapan yang Allah telah berikan, karena mereka percaya dan kita percaya bahwa suatu ketetapan yang telah Allah berikan itu bisa jadi suatu kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah memahami konsep takdir yang Allah berikan itu adalah yang terbaik, maka dari itu kita bisa menerima dengan lapang dada apapun yang telah Allah takdirkan untuk makhluknya dan mencoba untuk menerima dengan ikhlas dan menjalankannya. Nah, ketika kita beriman kepada qada dan qadar dengan sepenuh hati gitu ya, pasti ada buah ataupun hikmah yang kita dapat. Dari wawancara sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa adanya rasa ketenangan, percaya sepenuhnya kepada takdir Allah, dan tidak adanya rasa gelisah karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah itu adalah hal yang paling terbaik untuk diri kita, bukan menurut kita namun menurut Allah. Nah, adapun ketika kita sudah menerima ketetapan yang sekiranya tidak sesuai dengan rencana, maka kita tuh akan menerima dengan lapang dada dan tidak adanya rasa gelisah, rasa tenang yang ada dalam diri kita gitu ya. Nah, itu merupakan hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Ya, mungkin sekian pembahasan mengenai beriman kepada qada dan qadar, yang dimana hampir gitu ya semua pun mengetahui gitu ya mengenai konsepan ataupun memahami dari qada dan qadar ini sendiri, dan harus gitu ya ditanamkan sejak dini karena untuk menghindari kemungkaran ataupun menghindari kemudaratan. Karena dengan adanya kita percaya dengan sepenuh hati atas ketetapan Allah, oleh karena itu kita bisa berbuat tenang ataupun ikhlas gitu ya atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen di bawah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.